Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang pembahasan pengujian produk. Kali ini kita akan membahas mengenai tahapan pengujian produk. Konsep pengujian merupakan proses atau usaha yang diprediksi menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menghitung respon pelanggan untuk produk baru sebelum diperkenalkan di pasar. Pengujian konsep membantu kita menguji keberhasilan produk baru, tahapan pengujian produk sebelum kita menawarkan di pasar secara umum meliputi 1. Membuat prototipe produk terlebih dahulu. 2. Evaluasi prototipe. 3. Lalu memberikan tester kepada pasar. 4. Evaluasi tester dan pasar. 5. Membuat rencana lanjutan setelah evaluasi. 6. Produksi massal. 7. Evaluasi produk massal. Pada proses selanjutnya, konsep produk yang telah dianalisa kemungkinannya secara teoritis dan ternyata dapat diterima. Maka konsep tersebut dikembangkan menjadi produk secara fisik oleh Departemen Litbang. Dalam hal ini ada tiga langkah yang perlu dilakukan, di antaranya 1. Pembuatan model dengan 3 persyaratan. A. Harus dipandang oleh konsumen sebagai suatu perwujudan atribut-atribut pokok seperti produk sebelumnya. B. Harus dapat bekerja dengan aman dalam keadaan dan penggunaan yang normal. C. Bisa dilaksanakan oleh pabrik sesuai dengan anggaran yang tersedia. 2. Pengujian fungsional. Pengujian untuk mengetahui apakah produk tersebut benar-benar berfungsi dengan baik dan aman bagi konsumen. 3. Pengujian konsumen. Mencoba konsumen untuk menilai bagaimana tanggapan konsumen. Setelah melewati 3 tahap dalam proses pengembangan produk, langkah selanjutnya adalah pengujian pasar. Pengujian pasar ini merupakan proses di mana produk dan program pemasaran masuk ke dalam kondisi yang lebih nyata. Pengujian pasar ini memungkinkan pemasar memperoleh pengalaman dengan pemasaran produk. Tujuan dasar dari pengujian pasar adalah menguji produk itu sendiri di dalam situasi yang sebenarnya. Hasil-hasil pengujian pasar dapat dipakai untuk membuat perakitan penjualan dan laba yang lebih baik. 1. Manfaat pengujian pasar. Pengujian pasar mempunyai beberapa manfaat, di antaranya A. Untuk membuat peramalan penjualan masa datang yang lebih dipercaya. B. Pengujian awal terhadap berbagai alternatif rencana pemasaran. C. Perusahaan akan menentukan sumber kegagalan produk yang luput dari perhatian pada tahap pembuatan produk.
Pengujian pasar menjanjikan informasi yang memadai untuk memutuskan jadi atau tidak meluncurkan produk baru. Jika perusahaan melanjutkan dengan komersialisasi, maka akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Adapun kebutuhan yang perlu dipertimbangkan secara matang dalam menentukan tahap komersialisasi meliputi kapan memperhatikannya, kemana saja wilayah pemasarannya, kepada siapa, dan bagaimana caranya. 2. Tahapan proses pengujian produk baru. Pengujian produk baru bertujuan memberikan penilaian yang lebih rinci tentang peluang sukses produk baru, mengidentifikasi berbagai penyesuaian akhir yang diperlukan untuk produk dan menetapkan berbagai elemen penting dalam program pemasaran yang akan dipakai untuk memperkenalkan produk di pasar. Secara umum, ada 4 kegiatan dalam pengujian produk baru, yaitu sebagai berikut. A. Technical testing atau pengujian teknis, yaitu dengan cara membuat prototipe yang merupakan approximation atau perkiraan produk akhir. Pengujian atas kinerja produk prototipe dapat menghasilkan sejumlah informasi penting tentang produk shelf life atau usia panjang produk, tingkat keusangan produk, masalah yang timbul dari pemakaian atau konsumsi yang tidak seharusnya, potensi kerusakan yang memerlukan penggantian, dan jadwal pemeliharaan yang tepat. Masing-masing dari jenis informasi tersebut mempunyai dampak biaya terhadap pemasaran produk. Contohnya, estimasi usia panjang produk bisa berpengaruh terhadap frekuensi dan biaya pengiriman. Lalu, kemungkinan adanya masalah penggunaan yang signifikan dapat mengakibatkan perlunya tambahan informasi labeling, periklanan, dan sebagainya. B. Pengujian Preference and Satisfaction Testing atau preferensi dan kepuasan. Dipakai untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran, serta membuat tafsiran penjualan awal produk baru. Secara umum, ada utama yang dibutuhkan dalam tipe pengujian ini, yaitu konsumen menggunakan sebuah produk selama jangka waktu tertentu, kemudian mereka diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan preferensi serta kepuasan. Selanjutnya, melaksanakan blind test yang sedemikian rupa sehingga konsumen dapat membandingkan berbagai macam alternatif produk tanpa mengetahui nama merek atau produsennya. Pada dasarnya, pengujian preferensi dan kepuasan akan memberikan sejumlah manfaat pokok, yaitu sebagai berikut. 1.
Uji preferensi aktual dan uji teknis bisa memberikan dasar klaim yang objektif untuk keperluan promosi. Terlebih apabila perusahaan ingin menyajikan superioritas dalam hal persepsi konsumen atas keunggulan spesifik pada produk perusahaan daripada pesaing. 2. Estimasi tingkat pembelian ulung sangat penting untuk memperkirakan pangsa pasar jangka panjang. Oleh karena itu, hasil yang kurang bagus pada uji ini dapat berakibat pada pembatalan peluncuran produk maupun perancangan ulang produk baru. 3. Meskipun penerimaan pasar atas produk baru ditentukan oleh semua elemen program pemasaran, tetapi berbagai kasus menunjukkan bahwa skor yang tinggi dalam dimensi kinerja produk menggambarkan bahwa ide produk yang bersangkutan sebaiknya dilanjutkan pada tahap pengembangan produk baru selanjutnya. 4. Uji preferensi pada umumnya dapat memberikan signal awal terbaik terhadap kemungkinan terjadinya kanibalisasi produk. C. Simulate test market atau pengujian pasar simulasi, yaitu prosedur riset pemasaran dibuat untuk memberikan gambaran yang murah dan cepat tentang pangsa pasar yang bisa diharapkan dari produk baru. Beberapa model yang dapat dipakai antara lain basis, designor, asesor, dan litmus. D. Test market atau pengujian pasar, yaitu perusahaan akan menawarkan sebuah produk untuk dijual di wilayah pasar terbatas yang sebisa mungkin dapat mewakili keseluruhan pasar di mana produk itu nantinya akan dijual. Metode pokok untuk menguji pasar produk konsumen adalah sebagai berikut. 1. Sell web research. Dalam metode tersebut di atas, konsumen yang pada awalnya mencoba sebuah produk secara gratis ditawarkan lagi produk tersebut atau produk pesaing dengan harga lebih murah. 2. Simulate test marketing. Metode ini memerlukan 30-40 pembeli yang qualified di pusat pertokoan ataupun di tempat-tempat lainnya. Perusahaan akan menanyakan beberapa hal kepada mereka berhubungan dengan awareness dan preferensi mereka terhadap berbagai merek pada jenis produk tertentu. Mereka bisa saja diundang untuk menyaksikan iklan singkat, termasuk di dalamnya yang sudah terkenal ataupun yang masih baru. Lalu dalam penayangan iklan tersebut disisipkan iklan produk baru. Konsumen akan diberi sejumlah uang, lalu diminta untuk datang ke sebuah toko khusus di mana mereka bisa membelanjakan uang yang sudah diberikan tersebut sesuai kebutuhan.
3. Kontrol tes market. Metode ini memungkinkan perusahaan menguji pengaruh faktor dalam toko dan iklan terbatas pada perilaku pembelian konsumen tanpa harus melibatkan konsumen itu sendiri secara langsung. 4. Tes market. Uji pasar adalah cara utama dalam menguji sebuah produk baru dalam situasi sama yang nantinya akan dihadapi dalam peluncuran produk yang bersangkutan. Perusahaan umumnya akan bekerja sama dengan perusahaan riset dalam menentukan kota di mana perusahaan nantinya akan mencoba membujuk para distributor agar bersedia menjual perusahaan. Biaya yang nantinya dibutuhkan bergantung pada jumlah kota, lama pengujian, serta jumlah data yang diinginkan perusahaan. Demikianlah pembahasan kita tentang tahap pengujian produk. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.